Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Soal seleksi kompetensi bidang atau SKB Guru PPKN Part 9. Soal nomor 1, perhatikan sikap dan perilaku seseorang di bawah ini. 1. Menggunakan helm SNI ketika berkendaraan motor. 2. Tidak makan sambil berbicara atau berdiri. 3. Membayar pajak tepat pada waktunya. 4. Berkata-kata dengan baik dan benar. 5. Meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Perilaku yang mencerminkan patuh terhadap norma kesopanan ditunjukkan oleh A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 5, atau D. 3, 4, dan 5. Yang tepat C. 2, 4, dan 5, yaitu tidak makan sambil berbicara atau berdiri. 4. Berkata-kata dengan baik dan benar. Dan 5. Meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Sedangkan yang poin 1 dan 3 adalah merupakan norma hukum, bukan norma kesopanan. Selanjutnya nomor 2, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Melakukan aksi unjuk rasa pada hari besar agama. 2. Melapor minimal 3 kali 24 jam ke kepolisian sebelum demonstrasi. 3. Menyampaikan kritik dan pemikiran melalui surat kabar. 4. Menutup jalan utama untuk memprotes kebijakan pemerintah. 5. Melakukan unjuk rasa di tempat-tempat yang tidak dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan pernyataan di atas, sikap yang baik dalam menyampaikan pendapat adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5, atau D. 3, 4, dan 5. Ya, yang tepat adalah yang C. 2, 3, dan 5. Melaporkan minimal 3 kali 24 jam ke kepolisian sebelum demonstrasi. Menyampaikan kritik dan pemikiran melalui surat kabar, serta 5. Melakukan unjuk rasa di tempat-tempat yang tidak dilarang oleh undang-undang. Sedangkan poin 1 dan 4 adalah merupakan hal yang dilarang. Soal nomor 3, salah satu contoh pelaksanaan kedaulatan ke dalam yang dilakukan oleh Indonesia adalah tersebut di bawah ini. A. Pemerintah membantu korban bencana tsunami di Jepang. B. Presiden memberikan penghargaan kepada para dan nasional. C. Pemerintah mengirimkan duta besar ke negara sahabat. Atau D. Pemerintah melakukan kerjasama perdagangan dengan RRC. Ya, yang tepat di sini adalah yang B. Pemerintah memberikan penghargaan pada para teladan nasional. Sedangkan yang choice A, C, dan D adalah pelaksanaan kedaulatan keluar. Nah, kedaulatan yang berdasarkan ke dalam adalah pemerintah yang mempunyai suatu kekuasaan yang dilakukan untuk mengatur negara dan dilalui dengan lembaga negara, juga alat perlengkapan negara apabila sering dibutuhkan. Tujuan pemerintah yang berdasarkan ke dalam yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, kedaulatan ke dalam itu berarti pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan keluar itu berarti pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain. Pemerintah juga harus menghormati kekuasaan negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Pemerintah berdaulat yang melakukan hubungan kerjasama lainnya dengan beberapa suatu negara supaya menjadi kepentingan bagi suatu kepentingan negara tersebut. Nomor 4,
Tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam kerangka otonomi daerah adalah A. Mewakili daerahnya di dalam dan luar pengadilan, B. Menyelenggarakan pemerintahan daerah, C. Menyusun dan mengajukan RAPBD, atau D. Mengadili kepala daerah yang melanggar undang-undang atau perda. Jawaban yang tepat adalah C. Menyusun dan mengajukan RAPBD. Sedangkan untuk choice A dan B merupakan tugas kepala daerah dan choice D adalah tugas pengadilan atau yudikatif. Adapun tugas dan wewenang dari DPRD adalah membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang disetujui oleh kepala daerah. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD serta mengusulkan pertama untuk DPRD Provinsi, pengangkatan atau pemberhentian gubernur atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian. 2. Untuk DPRD Kabupaten, pengangkatan atau pemberhentian bupati atau wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Dan untuk DPRD Kota, pengangkatan atau pemberhentian wali kota atau wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, dan memilih wakil kepala daerah atau wakil gubernur, wakil bupati atau wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Selanjutnya, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, 5. Ada beberapa syarat suatu daerah menjadi sebuah daerah otonom. Yang merupakan persyaratan tersebut adalah A. Syarat administratif dengan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri. B. Syarat fisik kewilayahan untuk provinsi minimal memiliki 4 kabupaten. C. Syarat teknis meliputi pertimbangan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Atau D. Syarat akreditasi dengan persetujuan tokoh dan ahli-ahli daerah. Yang tepat, C. Syarat teknis meliputi pertimbangan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Calon Guru Baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Soal seleksi kompetensi bidang atau SKB Guru PPKN Part 9. Soal nomor 1, perhatikan sikap dan perilaku seseorang di bawah ini. 1. Menggunakan helm SNI ketika berkendaraan motor. 2. Tidak makan sambil berbicara atau berdiri. 3. Membayar pajak tepat pada waktunya. 4. Berkata-kata dengan baik dan benar. 5. Meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Perilaku yang mencerminkan patuh terhadap norma kesopanan ditunjukkan oleh A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 5, atau D. 3, 4, dan 5. Yang tepat C. 2, 4, dan 5, yaitu tidak makan sambil berbicara atau berdiri. 4. Berkata-kata dengan baik dan benar. Dan 5. Meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain.
Sedangkan yang poin 1 dan 3 adalah merupakan norma hukum, bukan norma kesopanan. Selanjutnya nomor 2, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Melakukan aksi unjuk rasa pada hari besar agama. 2. Melapor minimal 3 kali 24 jam ke kepolisian sebelum demonstrasi. 3. Menyampaikan kritik dan pemikiran melalui surat kabar. 4. Menutup jalan utama untuk memprotes kebijakan pemerintah. 5. Melakukan unjuk rasa di tempat-tempat yang tidak dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan pernyataan di atas, sikap yang baik dalam menyampaikan pendapat adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5, atau D. 3, 4, dan 5. Ya, yang tepat adalah yang C. 2, 3, dan 5. Melaporkan minimal 3 kali 24 jam ke kepolisian sebelum demonstrasi. Menyampaikan kritik dan pemikiran melalui surat kabar, serta 5. Melakukan unjuk rasa di tempat-tempat yang tidak dilarang oleh undang-undang. Sedangkan poin 1 dan 4 adalah merupakan hal yang dilarang. Soal nomor 3, salah satu contoh pelaksanaan kedaulatan ke dalam yang dilakukan oleh Indonesia adalah tersebut di bawah ini. A. Pemerintah membantu korban bencana tsunami di Jepang. B. Presiden memberikan penghargaan kepada pahlawan nasional. C. Pemerintah mengirimkan duta besar ke negara sahabat. Atau D. Pemerintah melakukan kerjasama perdagangan dengan RRC. Ya, yang tepat di sini adalah yang B. Pemerintah memberikan penghargaan pada para teladan nasional. Sedangkan yang choice A, C, dan D adalah pelaksanaan kedaulatan keluar. Nah, kedaulatan yang berdasarkan ke dalam adalah pemerintah yang mempunyai suatu kekuasaan yang dilakukan untuk mengatur negara dan dilalui dengan lembaga negara, juga alat perlengkapan negara apabila sering dibutuhkan. Tujuan pemerintah yang berdasarkan ke dalam yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, kedaulatan ke dalam itu berarti pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan keluar itu berarti pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain. Pemerintah juga harus menghormati kekuasaan negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Pemerintah berdaulat yang melakukan hubungan kerjasama lainnya dengan beberapa suatu negara supaya menjadi kepentingan bagi suatu kepentingan negara tersebut. Nomor 4. Tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam kerangka otonomi daerah adalah A. Mewakili daerahnya di dalam dan luar pengadilan. B. Menyelenggarakan pemerintahan daerah. C. Menyusun dan mengajukan RAPBD. Atau D. Mengadili kepala daerah yang melanggar undang-undang atau perda. Jawaban yang tepat adalah C. Menyusun dan mengajukan RAPBD. Sedangkan untuk choice A dan B merupakan tugas kepala daerah dan choice D adalah tugas pengadilan atau yudikatif. Adapun tugas dan wewenang dari DPRD adalah membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang disetujui oleh kepala daerah. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD serta mengusulkan pertama untuk DPRD provinsi, pengangkatan atau pemberhentian gubernur atau wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian.
2. Untuk DPRD Kabupaten, pengangkatan atau pemberhentian bupati atau wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Dan untuk DPRD Kota, pengangkatan atau pemberhentian wali kota atau wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, dan memilih wakil kepala daerah atau wakil gubernur, wakil bupati atau wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Selanjutnya, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, 5. Ada beberapa syarat suatu daerah menjadi sebuah daerah otonom. Yang merupakan persyaratan tersebut adalah: A. Syarat administratif dengan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri. B. Syarat fisik kewilayahan untuk provinsi minimal memiliki 4 kabupaten. C. Syarat teknis meliputi pertimbangan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Atau D. Syarat akreditasi dengan persetujuan tokoh dan ahli-ahli daerah. Yang tepat, C. Syarat teknis meliputi pertimbangan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya.